أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat siang ayah bunda, abang kakak, sahabat semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah siang ini kita bisa kembali berjumpa. Nah ini jadwal live di luar jadwal rutin ya. Jadi jadwal rutin kita ba'da subuh dan ba'da isya, namun karena ba'da isya malam ini nanti kita ada kelas coaching Quran, jadi mohon maaf ya, mungkin ba'da isya nanti tidak ada live. Nah maka sebagai gantinya kita laksanakan siang ini. Yuk, yang sudah hadir, yang sudah gabung, boleh langsung absen dan boleh buka mushafnya, silahkan dibuka halaman 67 ya. Halaman 67. Baik, kita mulai. Suaranya aman? Aman, suaranya aman ya? Mudah-mudahan aman suaranya. Oke, aman ya? Baik. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaidh والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yang sudah masuk, yang sudah gabung, nah, boleh langsung absen ya. Amin ya rabbal alamin. Ahlan Kak Ferdi dan ayah bunda yang lain, abang kakak yang lain yang sudah hadir, silahkan langsung absen, langsung tap-tap layar dan langsung dibagikan ya. Insyaallah siang ini tidak akan lama ya, mohon maaf. Siang ini tidak akan terlalu lama, maksimal kita sampai 2:30, jadi kurang lebih sekitar 45 menit ya. Kita maksimalkan selama 45 menit ke depan. Lanjut. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah Zakarullaha fastaghfaru lidhunubihim
ومن يغفر الذنوب إلا الله. Yang baru masuk, yang baru gabung, dibuka halaman 67. Surah Ali Imran ayat ke 135. Ali Imran 135. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun mir rabbihim wa jannat. Asalnya jannatun. Nah, betul jannatun, betul? Ini kira-kira kalau kita ditanya tanda baca apa di sini? Kita mulai pembahasan. Ayo, yang kita lingkari tanda baca apa di atas huruf ta? Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda Tania, Kak Suryana, Masya Allah. Huruf berharokat dommah, bukan dommah tain. Kalau mau bilang dommah tain, haknya buang jadi dommatain. Nah, gitu ya. Kalau mau bilang dommatain bukan dommah tain, haknya hilang. Kalau mau bilang dommah tanwin, boleh silahkan. Mau bilang tanwin domah juga ropopo. Tafadol, mangga, telangkung. Mana yang paling faham itu yang kita pakai. Gitu ya. Mau bilang dommatain mangga, silahkan. Tafadol, monggo. Mau bilang tanwin domah, boleh. Baik, kita sepakati. Ini tanda bacanya, kita garis ke sini. Tanda bacanya domah tanwin. Gitu ya. Atau tanwin domah. Kita ulang-ulang terus, tidak apa-apa ya. Kita ulang-ulang ya, biar makin mantap, biar makin faham. Ketika ada tanda domah, nanti Bunda Dia kalau ketemu nanti kita bahas. Kalau ada tanda domah, dia pakai helm. Domah juga pakai helm ya. Ayat ke 136. Ali Imran 136. Ketika ada domah pakai helm, maka kita sebut dengan harokat tanwin domah atau dommatain. Domah tanwin. Berarti ada kadar tanwinnya. Tanwin itu apa? Nun sukun ya. Gitu. Tanwin itu nun sukun. Terus domah apa di sini? Domah itu dia punya bunyi vokal u. Mau harokat, mau huruf tipis, mau huruf tebal, domah tetap bunyinya u. Kak Amar nanti di akhir ya. Kita belajar dulu. Izin saya membersamai yang belajar dulu. Pokoknya yang nanya-nanya mushaf atau nanya-nanya buku tajwid nanti di depan, di akhir. Saya sedang menemani yang belajar dulu. Jadi boleh silakan ikut belajar dulu. Tanwin bunyi nun sukun. Tanwin sama dengan nun sukun. Domah sama dengan vokal u. Berarti ada u dan n. Nah gitu ya. Akhirnya ada bunyi u dan n atau un. Ta ketika tanwin domah dibaca tun. Nun ketika tanwin domah dibaca nun. Jim juga ketika tanwin domah dibaca jun. Gitu. Ini pada asal muasalnya, pada prinsipnya. Tetapi ketika huruf yang semula dia berharokat tanwin domah, kemudian kita berhenti pada huruf tersebut, maka yang semula tanwin domah dia akan berubah menjadi sukun. Gitu.
Setiap huruf apapun yang berharokat, apapun, ketika wakof maka berhenti. Ketika berhenti maka jadi sukun. Kecuali kalau bertemunya dengan mad. Nah itu nanti beda cerita. Ya. Kecuali kalau bertemunya dengan huruf mad. Alif, wawu, ya. Tapi selain itu, maka pastikan dia akan berubah menjadi sukun. Maka yang semula wajannatun karena dia sukun berarti dibaca wajannat. Wajannat. Betul? Jannat. Coba kita masuk lebih dalam. Huruf ta ini termasuk di antara huruf tipis atau huruf tebal? Ayo jawab di kolom komentar. Huruf ta, nih huruf ta di lafaz jannatun ini termasuk huruf tipis atau tebal? Ayo, yang tahu boleh bantu jawab. Yang belum tahu gimana Kang? Boleh jawab belum paham, belum tahu ya. Terus kalau taunya tebal gimana? Silahkan ditulis di kolom komentar. Ada yang bilang tipis, ada yang bilang tebal. Waalaikumsalam Bunda Risma. Coba, mana yang lebih tepat? Mana yang lebih tepat? Ingat. Ketika kita ditanya tentang tebal tipis sebuah huruf, maka untuk menentukannya, untuk menjawabnya, kembalikan kemana? Untuk mengetahui sebuah huruf itu tebal atau tipis, maka kita lihat dari mana? Lihat dari sifatnya. 100 Bunda Nurul. Alhamdulillah ya. Sekarang sudah banyak yang pada bisa, Masya Allah. Berkah dari Allah, ilmu dari Allah. Ya, dilihat dari sifatnya. Emang iya Kang? Iya dong. Emang setiap huruf punya sifat? Iyalah, punya sifat lah. Coba dibuka halaman 57. Betul Bunda Bias Rindu. Masya Allah, namanya bagus, Bias Rindu. Oke. Kita lihat halaman 57, ini bahasan tentang huruf ta. Nah, yang ada di sekeliling huruf ta ini, nih samping-sampingnya ini, itu adalah sifat-sifat yang meliputi huruf ta. Paham ya? Jadi bentuknya seperti bunga matahari, di tengah-tengah adalah hurufnya, di pinggir-pinggir itu adalah sifat-sifatnya. Kalau kita ingin mengetahui tebal tipis sebuah huruf, maka yang dilihat adalah sifat yang berkaitan dengan apakah sifat yang nempelnya istifal atau isti'la. Nah gitu ya. Jadi lihat dari sini nih. Lihat di bagian ketiga dari bawah. Ahlan Bunda Nuria. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi dilihat dari mana? Dilihat dari sifatnya. Apakah sifat tersebut termasuk sifat yang istifal atau sebaliknya istilah? Betul Kak Mulder. Betul. Dari segi lidah boleh. Tadi ada yang bilang kalau yang istilah itu PLN, maka kalau istifal ini PLTN. Apa itu PLTN? Pangkal lidah tidak naik. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu sifat istifal? Istifal itu disingkat jadi PLTN. Tulis. Waalaikumsalam warahmatullahi. PLTN itu apa sih Kang? PLTN itu adalah kondisi posisi di mana pangkal lidah tidak naik. Pangkal lidah tidak naik. Sehingga karena pangkal lidah tidak naik, bunyi jadi tipis. Saya pakai buku panduan PTT, panduan tajwid tahsin. Tuh, PTT, panduan tajwid tahsin. Ya, kamu lihat ya. Izin ya baru dijawab ya, mohon maaf. Jadi termasuk sifat istifal, diliputi sifat istifal. Maka karena huruf ta, ketika kita mengucapkan huruf ta, coba ketika mengucapkan huruf ta, pangkal lidah kita naik gak? Afwan, kamu lihat. Lihat, pangkal lidahnya naik atau tidak? Nih, pangkal lidahnya naik apa tidak? Tidak, sehingga karena tidak naik,
maka termasuk tipis, lidah terhampar boleh. Terdampar, terhampar tidak naik. Wajannat. Nah, itu dari sifat tebal tipis. Sekarang kita lihat. Ternyata kalau kita geser ke bawah sedikit, kita akan menemukan bahwa huruf ta itu dia punya sifat yang namanya an dan ts. Coba tulis. An dan ts. Apa itu an? An itu adalah singkatan dari aliran nafas. Sedangkan ts adalah singkatan dari terhenti suara. Jelas? Nah, aman suaranya aman? Silakan ditulis ya. Kita nggak apa-apa ulang-ulang terus biar makin nempel. Nanti prakteknya secara langsung bermusafahah dengan guru-guru kita. Talaki dengan guru-guru kita di tempat masing-masing. Kalau online kita fokus untuk murojaahnya ya. Jadi jangan sampai sekedar di online saja. Tetap yang paling penting, yang paling utama adalah nanti setorkan bacaan kita secara langsung di hadapan guru kita. An itu aliran nafas atau bahasa aslinya, nama aslinya adalah hams. Mahmusuha fahassahu syakhsun sakat. Terus kan kenapa yang harusnya hams malah disingkat jadi an? Dari mana ini? Dari mana ini an? Nah, itu singkatan dari karakternya. Kalau nama sifat aslinya adalah hams. Sifat yang mengalirkan nafas itu namanya sifat hams. Nah, tapi kan kadang kita bingung ya. Kadang bingung, kadang tertukar, kadang nggak tahu, kadang lupa lagi itu siapa sih, apa sih? Mes itu apa mes? Nah, ujungnya kan kalah mes ya. Nah, maka kita singkat jadi an biar mudah. An aliran nafas. Oh, yang aliran nafas itu hams. Oh, yang terhenti suara itu syiddah. Nah, gitu ya. Bisa dipahami? Cek ngelag suaranya. Di saya aman insya Allah ya. Ini saya sambil pakai 2 device. Di yang lain ngelag gak? Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman ya? Bisa? Ada an, aliran nafas. Ada ts, terhenti suara. Kalau an tadi, sifatnya adalah hams. Termasuk sifat hams. Kalau ts, terhenti suara berarti syiddah. Bukan st ya. Kebalik. Atau boleh deh, suara tertahan bisa aja. Nah, mau st, mau ts silakan. Tapi yang biasa kita pakai ts ya. Yang biasa kita pakai adalah ts. Terhenti suara. Perhatikan di sini. Maka karena pada sifat yang berkaitan suara, huruf ta itu suaranya terhenti, maka pada sifat an atau sifat hams secara kadar alirannya cukup pn. Nah, gitu. Ya. Dari an menjadi pn. Semula aliran nafas, tetapi karena kita lihat bersinggungan dengan sifat yang lain yang berkaitan dengan suara, di mana suara ta ini terhenti suaranya, apakah kita membunyikan ta itu begini? Ate, ite, ute. Demikian atau tidak? Tidak kan? Ada yang baca begitu? Ada? Ate, ite, ute. Ada yang begitu tidak? Ada tidak? Ayo. Cek. Nah, ada tidak? Tidak ya? Tidak ada. Masa ada? Bener ada yang bilang taknya begitu ada? Ate, ite, ute. Ketika kita bisa, misalkan kita bunyikan tak, begitu huruf tak. Ate, ite, ute. Tidak kan? Nah, karena memang suaranya tidak demikian. Maka ketika nempel ujung lidah kita pada pangkal gigi seri atas at, ya udah at, tidak malah ate, itu. Maka itu yang disebut dengan terhenti suara. Nah, karena terhenti suara, maka an seperti yang awal, hamsnya itu nanti dia terpengaruh.
yang semula dialirkan seluruhnya karakter hams itu. Contoh sin, as, is, us, as, is, us. Maka dia berkurang kadar aliran nafasnya dan menjadi PN. Apakah PN termasuk hams? Iya, tetap termasuk hams. Ini bicara tentang kadar alirannya. Karena sebab dia huruf ta itu terhenti suara. Paham sampai sini? Jadi ketika baca wajannat, tidak wajannat. Paham? Tidak demikian. Karena memang tidak ada aliran suara. Dan kadar aliran nafas pun juga menjadi berkurang. Alhamdulillah. Aman? Aman ya? Yuk lanjut. Wajannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard. Nih dod jadi sukun. Ketika dod sukun tidak perlu dipantulkan, awas. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Nah, silahkan dibuka halaman 67. Yang sudah hadir, yang sudah masuk, boleh tap-tap layar ya. Boleh langsung absen, langsung bagikan. Nah, nge-like. Surah Ali Imran. Ya, Kamai Love surah Ali Imran. Ali Imran surah ketiga halaman 67. Masih nge-like suaranya? Cek. Di saya aman kok. Bener nge-like? Coba. Nge-like gak? Yang lain lancar gak? Aman ya? Lanjut dulu. Aman, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. Sebentar, saya atur dulu. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. Cek. Aman suaranya? Sudah masuk belum? Monggo silahkan Bunda Nini ke Ahlan. Waalaikumsalam warahmatullah. Lanjut.
Wallahu la yuhibbuz zalimin. Tulis bareng-bareng di kolom komentar. Allah ya Allah. Kak oke. Sad, huruf kaf apakah pakai hams? Pakai. Ya. Kaf ketika sukun keluar sifat hams. Tapi nanti kadar hamsnya cukup PN saja. Ya, cukup percikan nafas saja. Seperti tak. Nah, seperti huruf tak. Yuk lanjut halaman berikutnya. Di halaman ke-68. Silahkan dibuka. Yuk sambil bantu di tap layarnya ya. Biar saya bisa memastikan suaranya sampai ke teman-teman. Ke ayah bunda semua. Aman suaranya? Ayo, aman gak suaranya? Aman suaranya aman? Lanjut ya. Yuk kita lanjut dulu. Nah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu wa ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Nah, coba kita perbesar ya. Ya. Lanjut lagi. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuh. Kasih tanda bendera di sini. Ulang dari sini ya. Faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa mata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. Perhatikan lafad afa immata. Coba ini yang mau saya garis bawahi. Lihat di atas huruf yang tersambung dengan fa. Ini lihat ada lingkaran kecil, nampak? Ayo. Surah Ali Imran, surah ke-3, ayat ke-144. Coba saya tanya, lingkarannya lingkaran bulat atau lingkaran lonjong? Nah, itu dulu ya. Ayo, lingkaran bulat atau lingkaran lonjong? Nah, gitu ya. Lingkaran bulat dan lingkaran lonjong. Baik, lingkaran bulat sempurna. Perhatikan di sini.
Nah, tadi sudah ada yang spill namanya. Namanya adalah sifar. Itu dulu ya. Namanya sifar. Oke. Nanti sifar itu terbagi dua. Ada yang bulatnya sempurna. Nah, ada yang bulatnya lonjong. Karena ini termasuk di antara bulat yang sempurna, maka sifarnya sifar mustadir. Tulis. Sifar mustadir. Oke, bisa? Namanya dulu. Sifar mustadir, sifrul mustadir, boleh. Sifrul mustadir. Sifrul mustadir ketika waqaf ataupun wasol dia dibaca pendek. Paham? Jadi kalau kita menemukan tanda bulat yang sempurna, bacaannya pendek, baik ketika waqaf maupun ketika wasol. Paham? Apabila menemukan tanda bulat yang sempurna, tadi apa? Dibaca pendek. Maka tidak dibaca afaim, afaim, afaim. Langsung dari fa menuju hamzah harokat kasroh. Nah gitu ya. Ingat, ketika waqaf maupun wasol dia dibaca pendek, tidak panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah hadir, yang baru hadir, yang baru gabung langsung ngabsen, Gimana ngabsennya? Tap layar, bagikan. Yang ngabsen lewat tap layar baru 9 ribuan. Yang absen lewat nge-share baru 71. Yuk silahkan pilih salah satu. Lewat tap layar atau bagikan. Mudah-mudahan dicatat sebagai kehadiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bukan matobi. Nah, biasanya nih yang baru hadir, yang baru gabung, kita live-nya 2 kali, ba'da subuh dan ba'da isya. Tapi berhubung nanti malam itu ada kelas coaching Quran. Jadi kita punya grup Bapak Ibu, ya, yang baru masuk, yang baru ikutan. Kita punya grup untuk apa? Untuk live, informasi live di Tok ini. Juga informasi kelas-kelas free. Bimbel free gratis, tapi memang terbatas, hanya untuk beberapa orang. Subuh biasanya 5:30 dan jam 6. Nah, nanti malam kita mulai mentoring dalam sesi coaching Quran. Jadi sesi coaching Quran itu nanti pendekatan seperti yang talaki, gitu ya. Seperti yang talaki. Nah, yang sudah biasa hadir di grup, insya Allah sudah paham. Yang belum gabung, pastiin gabung, silahkan klik pojok kiri atas. Nah, nanti di spill di profil saya sudah ada 2 grup ya. Grup 1 sudah full, grup 2 yang sekarang masih banyak slotnya. Silahkan. Gitu ya. Jadi live-nya 2 kali, ba'da subuh, ba'da isya. Ya itu. Kalau pengen tahu live-nya berarti silahkan di follow. Klik tanda panah di atas nih, tanda merah. Kalau belum gabung di grup. Tapi kalau sudah gabung di grup biasanya dapat informasi. Baik yang live terjadwal maupun yang live dadakan. Oke, lanjut. Afa'immata. Berikutnya. Nah, afa'in sudah jelas. Di sini setelah huruf hamzah, harokat kasroh. Ini ada huruf apa nih? Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah ada huruf hamzah harokat kasrah, di sini huruf apa? Nun. Ada yang bilang na, ada yang bilang na, huruf na ada? Ada tidak yang bilang huruf na? Nah, tidak ada ya. Awas, kalau ditanya ini nama huruf apa? Maka jawabnya balikin pada zatiah hurufnya. Apa? Nun, bukan na. Baik, nunnya sukun atau berharokat? Nunnya sukun atau berharokat, betul Bunda Nita. Nah itu kalau difathahkan, nunnya sukun atau berharokat? Sukun, baik. Berarti kalau nun sukun itu kita abaikan dulu kalimat setelahnya. Kalau nun sukun itu berarti dibacanya jelas ya.
an, in, un, gitu kan? Contoh, ada hamzah kasroh, berarti kan vokal i nih. Betul ya? Hamzah harokat kasroh vokal i. Datang nun sukun, berarti kan tambahin n. Gitu ya? Jadi in. Coba saya tanya, ketika kita bunyikan in, kira-kira nih, dikira-kira. Nah, kira-kira nunnya itu jelas atau tidak? Coba bunyiin bareng-bareng. In. Jelas atau tidak? Jelas, betul ya. Jelas berarti pada prinsipnya bunyi nun sukun itu jelas. Itu pada asal muasalnya. Sebelum dia terpengaruhi oleh huruf yang lain. An, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun. Jelas tuh, nun sukunya jelas, nampak, terdengar. Ya secara tulisannya nampak, secara pelafalan, pengucapan juga nampak. Tapi ketika sudah tiba huruf mim, yang semula nun dibaca n, maka karena ada mim, nah ini berubah. Tidak lagi in, tapi jadi im. Oh, coba saya tanya, in tadi jelas? Ayo, tadi in jelas tidak? Jelas. Jelas ya? Sepakat? Kalau saya bilang sepakat, jawabannya apa? Setuju. Nah, sepakat? Setuju? In dibaca jelas. Datang huruf mim. Tiba-tiba datang huruf mim. Maka nun yang semula dibacain, dibaca jelas, maka berubah jadi M. M-nya dari mana? M ini muncul dari huruf mim. Jelas? Itu yang dimaksud dengan idgham. Ada keterangan di atas? Gitu. Jadi kalau yang belum tahu gimana cara perubahannya, ya demikian. Turunkan dulu nun sukunnya. Setelah itu bunyikan. Oh iya, jelas terasa in. Datang tiba-tiba mim. Ya, datang tak dijemput, pulang pun tak diantar. Slogan tertentu itu mah ya. Jadi yang semula in jadi m. Im. Coba saya tanya, ketika bunyinya sudah jadi im, nih, n-nya masih jelas atau kagak? Masih jelas atau kagak sih, Bun? Ya langkung ya. Alhamdulillah. Masih jelas tidak? Tidak. Ya, kagak ya. Kata Mufik. Udah nggak jelas. Udah dibacain lagi enggak dibaca afain mata. Tapi jadi dibaca apa? Baca im, berarti lebur. Itu yang dimaksud idgham. Masukkan nun sukun atau tanwin pada huruf idgham. Coba saya tanya, mana huruf idghamnya? Di lafadz afaim mata, mana huruf idghamnya? Huruf mim. Betul. Nah, ini berarti namanya idgham BG kamil. Oke, tulis. Ayo silahkan. Idgham BG kamil. B-nya bi, G-nya gunnah, kamil sempurna, dengung yang sempurna. Kenapa dengungnya sempurna? Kang Zen, sabab nun sukun ketemu dengan mim. Mim dan nun itu termasuk idgham bi gunnah yang kamil. Kalau kita tutup hidungnya, hidung kita afaim maka tidak akan keluar, bunyinya akan terhenti karena kadar gunnahnya itu full. Gitu ya, total, full, sempurna, gunnahnya sempurna. Beda cerita kalau ketemunya dengan huruf ya, ketemu dengan wawu, maka bukan lagi kamil, tapi dia jadi naqis. Gunnahnya tidak sempurna, sehingga ketika kita tutup hidung kita, dia akan berkurang. Dia tetap akan berbunyi, hanya saja gunnahnya tidak sempurna. Paham sampai sini?
tahan 2 harokat, jangan terburu-buru, kan ada gunnah. Jadi hikmah di balik adanya gunnah, kata guru saya ya. Hikmah di antara adanya gunnah, kata Syekh Husni, itu satu, orang yang baca Quran kemudian memaksimalkan gunnahnya, maka dia akan mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Ternyata ada penelitian dalam sebuah kitab Al-Gunnah, nama kitabnya. Itu ketika gunnah dibunyikan, maka otak kita, sel-sel otak kita itu akan terangsang. Sel-sel aktif itu akan terangsang. Itulah kenapa pernah kita dengar kalau orang yang sering baca Quran tidak akan terkena penyakit pelupa. Pernah dengar? Tidak akan terkena penyakit pikun. Pernah dengar? Kenapa? Karena memang secara sel-sel otaknya itu sudah terangsang setiap dia bacain gunnah. Hebat ya? Hebat gak? Hebat. Itulah mukjizat Al-Quran. Tidak hanya mukjizat yang nampak, tapi juga pada hal-hal yang tak nampak pun juga akan berpengaruh. Monggo silahkan Bunda Marta. Yang kedua, dengan adanya hukum gunnah juga menambah kesempatan seseorang yang baca Quran itu bisa menikmati tadabburnya. Makanya gunnah itu nikmat kalau lagi baca gunnah. Afa'immata. Ada sensasi yang berbeda. Coba rasain masing-masing. Ada rasa yang tak biasa. Masya Allah ya. Paham sampai sini? Idgham bi gunnah. Itu tuh 2 hal. Ini selingan ya, tambahan. Mudah-mudahan jadi apa? Jadi penguat bagi kita hari ini yang terus belajar Quran. Ingat, bukan semata-mata belajar hanya di online saja. Kalau lupa itu sudah fitrah manusia. Tapi kan kita bisa berikhtiar. Ya salah satunya lewat terapi-terapi Qurani. Itu terapi Qurani yang paling sederhana tadi, lewat gunnah saja bisa merangsang sel-sel otak kita. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Oke, sudah. Kita tidak lama. Sudah 14.24. Insya Allah 2:30 selesai ya. Tidak akan terlalu lama siang ini. Lanjut. Afa'immata au qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ada videonya, insya Allah nanti ada rekaman. Tapi kalau tidak ada kendala ya, biasanya saya terkendala di download rekamannya, biasanya di share di grup. Maka pastiin gabung di grup nanti biar dapat rekaman. Mudah-mudahan dapat rekamannya ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala apapun. Silahkan yang baru masuk, yang baru hadir. Illa biiznillahi kitaban muajjala. Ada gangguan? Aman gak? Aman gak? Aman? Aman ya? Lanjut. Wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Kalau di akun TokToknya nggak ada kemungkinannya, agak sulit soalnya, kecuali kalau saya potong-potong bisa. Lanjut. Wa man yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Ingat tadi nun sukun ketemu dengan ya, asalnya an, betul? Nun sukun sebelumnya ada fathah, asalnya apa? An, betul ya?
A dari mana? A dari vokal mim harokat fathah. N dari mana? N dari nun sukun dibaca N jelas. An. Waman. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Nah, jelas. Ini pada asal muasalnya ketika tidak ada pengaruh dari huruf setelahnya. Tetapi datang huruf ya. Lafad yurid datang huruf ya, maka yang semula man dibaca man. Bunyi vokal A dan juga N jadi an, dia berubah menjadi ai. A dari mana? A tetap dari mim harokat fathah. Y dari mana? Y-nya dari ya, tapi di sini tahan 2 harokat. Nah, coba saya tanya, ketika sudah berubah jadi ai, nunnya masih jelas atau tidak? Nun sukun masih jelas atau tidak? Tidak ya, sama seperti yang di atas, sama seperti kitabam muajjala. Ini juga sama idgham nih yang di atas. Ya. Jadi siang ini kita banyak bahas idgham. Sama. Karena ketemu dengan ya, semula dia n, nun sukun jadi ai. Idghamnya idgham BG. Ingat, kalau idgham BG berarti ada dengungnya, tahan 2 harokat. Karena di sini adalah huruf ya, maka BG-nya BG nakis. Dengung yang tidak sempurna. Itu ya. Wamai, tidak wamai, tapi wamai, tahan 2 harokat. Tanda nakis gimana? Monggo silahkan coba tutup hidungnya. Wamai, apakah tetap berbunyi atau tidak? Tetap berbunyi, tidak terhenti, kecuali kalau yang kamil. Karena yang kamil bunyinya itu gunnah, full dari khaisyum. Ya, mim dari mana? Khaisyum. Nun juga sama. Maka jadi sempurna. Paham? Tapi kalau ya kan bukan. Ya dari wastul lisan. Tengah-tengah lidah bertemu ataupun mengarah pada langit-langit kan. Wal wastu fajimu sinuya. Itulah kenapa dia masih berbunyi. Paham? Wa may yurid. Yuk lanjut. Wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Minha, nun tetap dijaga. Tidak perlu ditahan, tidak perlu dipantulkan, apalagi sampai di jeda. Minha, tidak demikian. Minha juga tidak demikian. Atau minha, tidak demikian. Tapi minha, sempurnakan 1 harokat. Hukumnya apa? Izhar halki, fal awwalul izharu qablal ahrufi, lil halqi sittu rutibat fal ta'rifi. Itu izhar halki. Izhar jelas, halki huruf halki. Apa huruf halki? Ha, hamzun fa haun summa ainun ha'u, muhmalatani summa ghainun kha'u. Itu ya. Ada 6. Alhamdulillah. Lanjut. Saya kepikiran pengen bikin buku. Di dalamnya ada nazom-nazom tajwid. Mau nggak? Enak ya? Buat anak-anak, buat ibu-ibu, buat bapak-bapak ya. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan doakan semuanya. Mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan lancar. Baru kepikiran barusan, itu bagus. Iya juga ya. Mudah-mudahan kita ikhtiarkan. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Allah izinin, Allah ridhoi. Kasih yang terbaik buat ayah bunda semua ya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Ya, kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu.
Wasanajzi syakirin. Awas, jim dan zai. Nah, sering ketukar enggak kita? Wasanajzi tidak wasanazzi. Halaman 68. Ingat, jim beda dengan zai. Jim, zai beda. Ya. Tidak sama. Maka jangan sampai tertukar wasanazji atau wasanajji. Wasanazzi, awas. Jimnya pantulkan. Wasanajzi, wasanajzi syakirin. Aman? 145. Oke, lanjut dulu. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Ribbiyuna, ba bertasydid, ya juga bertasydid. Jangan sampai ditahan. Ingat, kalau yang bertasydid itu bukan mim, juga bukan nun, maka tidak perlu ditahan. Ya. Jika, sekali lagi, jika yang bertasydid bukan huruf mim, bukan pula huruf nun, maka cara bacanya tidak perlu ditahan, cukup ditekan. Nah, enggak dibaca kasiro, enggak, nanti kita bahas ya, nanti kita bahas. Tidak ditahan, cukup ditekan. Paham? Jadi tidak ribbiyuna. Nah, gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jelas sampai sini? Nah, ini namanya musyaddad. Nah, nanti di akhir ya, Bunda Upik ya. Kita belajar dulu. Mohon maaf sekali lagi bagi ayah bunda yang menanyakan dari awal, bahkan sampai sekarang nunggu-nunggu. Mohon maaf, kita fokus belajar dulu. Saya sedang melayani, membersamai yang belajar Quran. Termasuk ayah bunda yang menanyakan Quran juga sama. Nanti di akhir baru saya layani. Mohon maaf sebesar-besarnya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ya. Nah, yang paling penting belajarnya. Nanti di akhir. Oke. Ribbiyuna, ingat, ditekan bukan ditahan. Tadi ada yang nanya, kenapa enggak kasiro? Coba lihat. Saya tanya, kasirun, huruf ro, musaddad itu huruf yang bertasydid. Huruf ro, harokat apa di sini? Coba saya tanya, harokatnya apa di sini? Harokat apa? Tanwin domah. Betul ya? Atau dommatain? Bukan sukun, bukan. Lihat ini. Yang aslinya dulu. Nah, ingat, kalau mau bilang dommah tain, haknya hilangkan. Dommatain. Kalau mau bilang dommah, berarti pakainya tanwin. Dommah tanwin, bukan dommah tain. Kalau mau bilang dommah tain, haknya buang. Dommatain. Dommah tanwin. Dommah tanwin itu ada apa sih? Berarti dommahnya vokal U, kan gitu ya? Tanwinnya N atau nun sukun. Nah, berarti un. Ro, harokat dommatain dibaca run. Sa, misalkan harokat dommatain dibaca sun. Kaf, harokat dommatain dibaca kun. Nah, ini juga sama. Kasirun. Tetapi ketika, nah ini pelan-pelan. Ketika huruf ro sukun yang semula, ketika kita berhenti di huruf ro yang semula dia berharokat dommatain, maka berubah menjadi sukun. Oke. Sukunnya sukun apa? Sukun aridi. Betul? Sukun aridi. Sampai sini paham dulu? Faham? Semula dommatain ro dibaca run. Maka ketika wakof bukan dibaca run, tidak dibaca kasirun, tapi dibacanya apa? Sukun, kasir.
pertanyaannya, kenapa tidak bisa dibaca kasiro? Coba saya tanya, setelah huruf ro ada huruf alif mad tidak? Coba saya tanya, setelah huruf ro ini apakah ada huruf alif atau huruf mad? Ada tidak? Tidak ada, betul? Tidak ada. Nah, dibaca kasiro itu ketika setelah huruf ro ada huruf alif dan ro-nya harokat tanwin fathah. Paham? Nah, bentuknya gimana? Oke, saya tuliskan biar nggak pusing. Perhatikan, kalau tulisannya nih seperti ini, nah. Oke, maaf ya, tulisannya kayak ceker ayam. Lihat, kasiron dengan kasirun sama atau beda, Bunda Nur? Coba, ini kasiron, ini kasirun. Ayo, sama atau beda? Kasirun dengan kasiron sama atau beda? Beda ya. Kalau ini dibacanya kasir ketika wakof, lihat kasir, baru yang ini dibaca kasiro. Kenapa dibaca kasiro? Lihat ketika ada alif. Nih, ini juga ada alif. Kemudian harokatnya dia tanwin fathah, maka dibacanya jadi kasiro. Ingat. Bisa dipahami? Karena ada alif atau huruf mad, maka hukumnya juga beda. Kasiro mah jadi mad iwad, kalau kasir jadi mad arid li sukun. Paham sampai sini? Kenapa disebut mad arid li sukun? Karena nih si ini adalah mad, ro ini dia sukun, sukunnya aridi. Jadi mad arid li sukun. Paham? Kalau ini bukan mad arid li sukun, jadinya mad iwad. Alhamdulillah. Bisa ya? Jadi kalau tadi yang bertanya kenapa enggak dibaca kasiro, karena memang tidak ada alif. Dan harokatnya pun juga bukan fathah, tanwin. Oke, lanjut. Yuk, lanjut. 10 menit lagi, maksimal jam 3 kurang 10. Karena sore ini saya ada jadwal ngajar, nemenin anak-anak bocil ya. Nemenin anak-anak santri cilik pada asar. Jadi kita maksimal sebelum asar sudah selesai. Lanjut. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu. Berhenti di sini, kasih tanda bendera. Ulang dari wa ma dha'ufu. Wa ma dha'ufu wa mastakanu. Sekarang belum dibuka Bunda Widya. Saya masih buka kelas yang gratis, yang free, yang privat belum. Saya masih pengen khidmat dulu ya. Jadi belum ada privat, belum ada les baru. Kelas-kelas yang gratis, yang free. Silakan nanti dicek di grup. Wa mastakanu, mim tidak perlu dibaca panjang. Tidak ada dua harokat di sini ya. Dari ma langsung ke sin gitu. Lanjut. Wallahu yuhibbus sabirin. Tadi ada yang nanya, santri mana? Santri sekitar rumah. Santri tempat tinggal di sini ya. Alhamdulillah. Oh, silahkan. Silahkan Bunda Widya, dikira apa ya? Monggo silahkan. Barakallah. Terima kasih sudah hadir. Lanjut 147. Wa ma kana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana. Tanda merah, berhenti di sini. Ulang dari warna hijau.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. Ulang dari warna hijau. Wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Oke, lanjut ayat terakhir ya. Fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Coba saya tanya, yang kita kasih tanda panah ini huruf taknya tak apa? Ayo. Di lafad al-akhirah huruf tak termasuk, bukan termasuk nih, disebutnya huruf apa? Huruf tak apa? Tak marbutoh, bagus. Marbutoh, tak marbutoh, bagus. Tanwin, tidak ada tanwin di sana ya. Tidak ada tanwin, tak marbutoh. Baik, berarti hampir semua sudah tahu tak marbutoh. Ingat, kalau tak marbutoh dibacanya al-akhirat atau al-akhirah. Ayo. Ketika ada tak marbutoh yang semula dia kasroh berubah menjadi sukun, maka jadi apa? Roh ya, jadi hak. Awas, tidak dibaca al-akhirat karena bukan tak maftuhah, tetapi dia tak marbutoh. Alhamdulillah. Lanjut. Wallahu yuhibbul muhsinin. Takbir bareng-bareng. Allahu Akbar. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Selesai dulu ya untuk siang ini. Sampai halaman ke-68. Gimana? Semangat belajarnya? Semangat gak? Semangat belajarnya, Kang? Ini ngajinya dilanjut gak? Insya Allah dilanjut. Ya. Jadi kalau ngaji bareng kita ini tidak kembali ke surah-surah pilihan, tapi melanjutkan hanca tadarusnya. Ya, dilanjutkan. Dan ini alhamdulillah. Tahaddus bin nikmah kita sudah menuju khotaman yang ke-6. Ya. Saya tinggal di sekitaran Jatinangor, perbatasan Sumedang dan Bandung ya, Bandung Timur. Kabu Amik Pepen. Tinggal sekitaran sana, dekat kampus Unpad. Tapi tinggal di pondok di sini. Alhamdulillah. Live jam berapa? Live ba'da subuh dan ba'da isya. Tetapi karena ba'da isya nanti malam ba'da isya itu ada jadwal ada jadwal coaching Quran. Ya Bunda, karena memang nanti malam kan kita nggak bisa live ya. Nanti malam nggak bisa live karena ada coaching Quran, jadi nggak bisa nemenin. Makanya saya tarik ke ba'da zuhur. Alhamdulillah. Yang baru ikutan silahkan pastikan sudah follow ya, pastikan sudah follow dan juga silahkan masuk ke grup. Nah nanti saya sampaikan dia. Nanti setelah doa khotmil Quran, nanti saya sampaikan gimana cara gabung ke grup. Atau mau sekarang? Mau sekarang, mau nanti? Oke, sekarang deh, sebentar ya. Gabung di grup. Yang mau ikutan coaching Quran, gabung di grup. Tapi terbatas, karena free, gratis. Ya, gratis, tidak ada yang berbayar. Gratis, jadi terbatas. Tapi tetap yang nggak dapat coaching Quran, nanti dapat pelajaran rekaman ulangnya. Nggak live di TokTok, nggak. Ya. Oke, ikut dulu ya. Siap. Berarti silahkan siap-siap. Saya cuma bisa 1 kali, tidak lama-lama. Oke, sebentar. Nih, lihat. Nih kita sedang live. Betul? Klik pojok kiri atas. Nih, yuk bareng-bareng klik. Nanti yang pengen ikutan coaching di grup ya. Nih, klik pojok kiri. Nama saya diklik. Oke, sudah diklik. Nanti muncul dari bawah. Muncul klik profil ini.
Klik foto profilnya. Oke. Sudah diklik foto profilnya? Kalau sudah diklik foto profilnya, lihat. Ada tanda penunjuk tangan ke bawah. Ada ya? Klik bagian sana. Di bawahnya, tapi yang di bawahnya. Ini yang saya tutupi. Yang saya tutupi pakai telunjuk. Ini coba diklik. Kalau kita coba klik, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Insya Allah, mudah-mudahan nanti bisa bisa disesuaikan. Lihat yang ini. Pilih yang kedua. Yang satu kayaknya sudah full. Jadi pilih yang kedua, ya. Pilih yang kedua, silahkan. Oke, sudah bisa? Jadi ada di sini, tuh di balik ini. Kalau sudah ada, diklik di yang bagian saya tutupi. Kalau sudah, nanti akan muncul gambar ini, pilih yang kedua. Oke ya. Yuk tutup dulu bareng-bareng dengan shadaqallah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sementara belum bisa live pas coaching Quran. Tapi nanti dapat dapat informasinya, dapat rekaman ulangnya insya Allah ya, difasilitasi bab itunya. Baik, sebelum saya tutup dengan doa khotmil Quran, tadi ada banyak yang nanya pengen Quran. Ya, banyak yang nanya pengen Quran. Gimana cara dapetin Quran? Masih ada atau tidak? Kalau masih ada, silahkan tulis mau Quran. Kalau tidak ada, berarti tidak akan saya naikin. Ya, kalau tidak ada, berarti tidak akan saya naikin. Mau langsung kita tutup dengan doa khotmil Quran. Ada tidak? Coba, boleh jawab dulu yang tadi nanya mau Quran, masih ada? Kalau tidak ada, berarti tidak akan saya naikin. Beneran ini mah beneran. Beneran. Gak akan saya naikin kalau tidak ada. Ada ya? Coba ada 1, 2. Yang lain berapa orang? Karena saya tidak bisa lama-lama kalau naikin keranjang kuning. Mending lama di belajar Qurannya atau mending lama naikin keranjang kuning? Ayo. Mending lama di belajar Quran ya. Kalau keranjang kuning kan pasti saya bilang, ayo di check out. Ayo di payment. Nah, kan gitu kan. Mending banyakin belajar Qurannya. Iya. Oke. Sebentar ya. Sekarang 14.49, 14.50 saya naikin. Tapi mohon maaf, izin saya cuma punya 5 menit. Ya, karena sebelum asar mesti siap-siap. Mau nemenin para bocil-bocil. Ya. Nemenin santri-santri cilik yang pengen belajar Quran. Jadi cuma punya 5 menit. 14.50 saya naikin, 14.55 saya turunin, mohon maaf. Silahkan. Tuh. Ini yang saya pakai ada di etalase 1. Belajar Quran tidak terganggu. Dan saya pun juga jujur, kalau harus naikin keranjang kuning di tengah-tengah, itu nanti nggak nyaman. Mohon maaf ya. Bukan berarti tidak ingin menghormati ayah bunda semua, tidak. Tetap dihormati, tetap dilayani. Buktinya di akhir saya tanya. Di akhir tetap saya tanya. Kalau di akhir tidak ada, ya tidak akan saya naikin. Karena ada berarti baru saya naikin di keranjang kuning. Nah, sudah muncul, silahkan langsung klik beli di sini. Mumpung ada potongan harga. Tuh, ada potongan harga dari 200.000. Potongannya hampir 60.000, lihat. 20%. Jarang-jarang ada potongan 20%. Terus free ongkir, gratis ongkir. Yang enggak free ongkir berarti ada masalah di tok-toknya. Yang enggak ada free ongkir, yang enggak ada gratis ongkir berarti ada masalah di tok-toknya. Karena semua ke daerah manapun ini akan free ongkir insya Allah. Ya, sudah bisa? Coba yang sudah boleh konfirmasi dong. Tinggal 4 menit. Ayo, tinggal 4 menit. Ingat, 14.55 saya turunin lagi ya. Mohon maaf ya. Bisa? Iya, mengganggu. Makanya di awal tidak saya langsung naikin. Kenapa? Saya ingin fokus melayani yang belajar Quran. Berapa harganya? Tadi udah disampaikan ya. Harga aslinya 200.000. Tapi sekarang sedang ada potongan harga 20%. Jadi hanya 158%. Dan free ongkir.
Yang nggak free ongkir berarti ada problem di TokToknya. Pakai akun yang lain, silahkan. Coba pakai akun yang lain. Alhamdulillah dipakai ya, Bu Amik Pepen ya. Oke, sudah. Tinggal 3 menit. Ayo. Saya tidak lama, beneran. Saya tidak akan lama, mohon maaf. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan manfaat. Tinggal klik beli di sini. Sudah selesai? Sudah belum? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Ya, Pak, saya sambil balikin kamera, mohon maaf ya. Berarti kalau sudah saya balikin kamera, tinggal beberapa menit lagi sudah selesai. Alhamdulillah. Ditunggu ya. Pak Herman, pengiriman kemana Pak Herman? Nanti ditunggu. Sekitar 3-4 hari biasanya sampai. Oke, sudah. Monggo silahkan Kak Zubaidah. Alhamdulillah gitu ya. Jadi mohon maaf. Mohon maaf. Oh, Surabaya. Boleh ditunggu nanti. Tapi order di saya bukan. Kalau order di saya biasanya sampai kok 4 hari. Nah, maksimal 4 hari itu teh, 4-5 hari. Jadi gitu, mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan ya. Mesti nunggu sejam setengah. Bagi saya ya mohon maaf gitu. Tidak bisa melayani di tengah-tengah ketika kita belajar Quran. Kecuali kalau sudah selesai belajarnya baru saya tawarin, itu pun bagi yang mau, kalau ada yang masih mau nanti saya naikin. Kalau nggak ada, nggak akan saya naikin. Makanya nggak saya banyak tawar-tawarin. Oh silahkan, fiturnya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Insya Allah dirasakan banget manfaatnya, itu aja. Sama-sama Bunda Suyati ya. Jadi tidak pakai gimmick-gimmick yang lain. Pokoknya yang mau silahkan, yang nggak mau ya sudah. Gitu. Itu ya. Alhamdulillah. Coba dicek Bunda Widya, sudah selesai, sudah bisa belum? Alhamdulillah, sama-sama Bunda Sofia ya. Saya juga masih belajar, masih belajar. Alhamdulillah. Jadi itu prinsip yang saya pegang. Jadi bagi ayah bunda, bagi abang kakak yang baru gabung, kok gitu amat sih Kang? Rewel amat? Bukan rewel. Saya memang niat dari awal itu berkontribusi, ingin mudah-mudahan dicatat sebagai kebaikan di hadapan Allah. Ingin berkontribusi sebagai apa? Termasuk di antara yang memperjuangkan untuk memberantas buta aksara Quran. Bukan sekedar untuk apa? Bukan sekedar untuk nawarin mushaf, bukan. Jadi saya memang dari awal mendedikasikan untuk menemani yang ingin belajar Quran. Bukan menemani yang ingin belanja Quran. Belanja Quran mah nggak usah ditemenin. Ayah bunda bisa cari kok, ya, bisa cari di yang lain. Ya sebentar lagi kita doa. Bisa cari di live yang lain. Kalau saya niat dari awal ingin sekedar mempromokan Quran, ini sudah saya naikin dari awal Bapak Ibu. Saya naikin dari awal. Tadi kan dari awal ada 700, 800. Wah pasti banyak yang order, pasti banyak. Tapi kan bukan itu. Bukan sekedar order. Bab order mudah. Kalau sudah rezeki nggak akan kemana-mana. Tapi kan ingin memberikan yang terbaik. Pelayanan jangan sampai mengganggu. Jangan sampai terganggu. Naikin keranjang kuning. Dikit-dikit selesai. Tawarin Quran. Buka spill Quran kan repot. Makanya di saya gitu. Banyak yang udah kelamaan. Silahkan. Nggak perlu nunggu sampai akhir. Cari yang lain yang masangin keranjang kuning dari awal pakai mushaf yang sama, yang kayak saya pakai. Kalau sudah check out balik ke saya, silahkan ikut belajar, nggak apa-apa. Rugi dong Ustaz. Mana ruginya? Nggak ada. nggak ada yang rugi, demikian nggak ada. Berarti kan rezeki orang itu. Gitu ya. Jadi bab itu mohon maaf sekali lagi kalau ada hal yang kurang berkenan. Takutnya ada yang memang nunggu ya. Lama-lama jadi terpaksa ikut belajar Quran teh. Ingin apa? Ingin nunggu, pengen check out Quran. Kasihan bunda, kasihan. Saya sampaikan dari sekarang, kasihan kalau hanya sekedar nunggu sampai selesai ngaji ingin dapat Quran. Mending cari yang lain. Kalau sudah dapat, masuk lagi ke sini. Itu ya. Oke, sudah selesai. Kita tutup dulu dengan doa khatmil Quran bareng-bareng. Sudah mau asar hari ini, sore ini. Yuk kita tutup. Kita bareng-bareng dengan membaca doa khatmil Quran.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga setiap huruf yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita simak, yang kita dalami bareng-bareng, semoga menjadi wasilah, menjadi pintu keberkahan bagi kita semua. Wasilah berlimpahnya keberkahan dalam hidup kita. Allah jadikan Al-Quran sebagai cahaya bagi hati kita. Allah izinkan Al-Quran sebagai cahaya bagi gelapnya hati kita, menjadi kelapangan hati kita, keberkahan hidup kita. Di alam barzakh nanti Allah jadikan Al-Quran sebagai sumber cahaya yang menerangi gelapnya alam kubur kita. Dan di akhirat nanti Allah jadikan Al-Quran sebagai penyelamat, sebagai syafaat bagi kita semua. Kita sama-sama memohon kepada Allah, semoga Allah ampuni setiap kesalahan-kesalahan kita. Allah ampuni setiap dosa-dosa kita. Allah ampuni setiap apapun yang menjadi kekhilafan kita. Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan. Allah panjangkan usia kita dalam kesalihan. Allah panjangkan usia kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan wafat kita wafat yang husnul khatimah, wafat yang mendapatkan rahmat, cinta dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama memohon kepada Allah, semoga Allah titipkan kepada kita keturunan yang salih-salihah, anak cucu yang baik, anak cucu yang salih-salihah, menjadi ahli ilmu, ahli Al-Quran, ahli kebaikan. Allah hadirkan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kita. Allah hadirkan sakinah, mawadah, warahmah di keluarga kita. Duhai Allah ya Rabbana, mampukan kami ya Rabb, segera undang kami ya Allah untuk bisa bersujud di hadapan Ka'bah-Mu, menginjakkan kaki kami di Masjidil Haram, berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Allah kabulkan segala hajat dan cita-cita kita. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Semoga berkah untuk semua, semoga berkah untuk ayah bunda semua ya. Insyaallah kita ketemu lagi nanti. Mohon izin, mungkin nanti malam tidak ada live dulu. Insyaallah kita ketemu besok pagi ya. Kita ketemu besok pagi. Terima kasih yang sudah meramaikan, yang sudah konfirmasi, yang sudah nge-share, ngebagiin, nge-tap layar, yang sudah ngabsen dan sebagainya. Mudah-mudahan jadi kebaikan, jadi keberkahan untuk semua. Yang sudah check out ditunggu mushaf dan bukunya ya. Dan yang sudah gabung di grup nanti kita sapa-sapa di sana. Malam ini hanya untuk 10 orang yang terpilih.
sesuai dengan regulasinya, sesuai dengan aturannya. Hanya 10 orang setiap coaching Quran. Terus yang nggak gabung gimana? Yang nggak gabung nanti bisa ikutan di streamingnya ataupun di rekaman ulangnya. Hadani Allah ikum majma'in, mohon dimaafkan yang salah-salah, yang kurang-kurang, yang salah-salah, yang kurang-kurang dari saya, kebaikan ilmu dan sebagainya, keberkahan yang kita dapatkan tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Izin saya tutup dulu. Barakallahu fikum.